Kita akan melihat di dalam Amsal pasal yang ke-20 di ayat yang ke-30. Firman Tuhan. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni kita belajar dari gagal. Alkitab mengatakan bahwa bilur-bilur yang berdarah membersihkan luka. Bilur-bilur di sini artinya saudara-saudara sebuah derita. Ketika bilur berdarah, darah yang mengalir akan membersihkan luka tersebut. Saya pernah melihat hal ini terjadi. Ada teman saya atau tetangga saya yang kakinya tertusuk paku, saudara. Waktu kakinya tertusuk paku, ternyata paku yang menusuk kaki itu paku yang berkarat. Dan itu sangat bahaya kalau karatnya tertinggal di dalam luka. Itu bisa menyebabkan kejang-kejang atau tetanus. Maka ada tetangga kami lagi yang orang dewasa, ketika melihat itu dia langsung menghampiri teman saya ini. Dia mengangkat kakinya dan kakinya itu dipukul tepat di bagian dia tertusuk, saudara. Dipukul-pukul begitu ya, menggunakan batu kalau tidak salah waktu itu. Dan saya melihat itu, saya rasanya kenapa dia sudah terluka dipukul lagi. Sudah tertusuk tertusuk paku kok tambah dipukul lagi, kan. Ini kan sama seperti peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga lagi, Dan tentu saja teman saya itu berteriak-teriak, saudara, karena kesakitan kaki yang tertusuk paku harus dipukul lagi. Sampai kemudian saya menyadari satu hal, bahwa tindakan itu dilakukan untuk membersihkan lukanya. Jadi luka yang tertusuk paku itu harus dipukul supaya darahnya mengalir, dan pada saat darah mengalir, karatnya juga ikut keluar. Karena itu berbahaya kalau karatnya tertinggal di dalam. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kadang-kadang saudara-saudara kita perlu mengalami terluka, mengalami kegagalan. Karena itu akan membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Karena kadang-kadang kita perlu menyadari kita sudah salah jalan, dan pada saat tidak ada yang bisa menghalangi kita, menegur kita. Sama seperti yang terjadi dengan Bileam ini tidak bisa ditegur, meskipun oleh Tuhan sendiri. Padahal Tuhan sudah ngomong berulang-ulang, jangan kamu mengikuti Balak, karena bangsa yang hendak dikutuk itu adalah bangsa pilihan, bangsa Israel. Dan kalau kamu bersikukuh melakukannya, maka kamu sendiri akan menerima konsekuensinya. Tetapi meskipun dia sudah dengar suara Tuhan, maka saya mau berkata bahwa orang yang paling rohani itu bukan karena dia mampu mendengar suara Tuhan secara audible. Karena kadang-kadang kan kita orang Kristen menginginkan hal itu, mendengar suara Tuhan, yang walaupun saya percaya itu adalah kerinduan yang bagus juga. Tetapi tidak ada gunanya kalau saudara bisa mendengar suara Tuhan dan engkau tidak melakukan apa yang saudara dengar dari Tuhan. Karena yang menjadi maunya Tuhan itu adalah ketaatan. Ketika engkau baca firman saja dan engkau taat dengan firman, meskipun engkau tidak bisa mendengar secara audible, maka itu dikehendaki oleh Tuhan, Karena Saul pun demikian, dengar suara Tuhan. Di sana ada seorang nabi yang bernama Samuel yang mendampingi Saul dalam pemerintahannya. Samuel menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan lidahnya Allah. Tapi meskipun dengan semua hak yang luar biasa, kemudahan yang luar biasa yang dimiliki oleh Saul, di mana dia bisa mendengar instruksi daripada Tuhan melalui nabi tua ini, dia bisa dengar suara Tuhan, Saul tidak melakukannya. Maka yang dicari Tuhan, Bapak Ibu, bukan kemampuan mendengar suaranya saja, tetapi kerelaan hati untuk melakukan firman. Kalau engkau mungkin tidak bisa mendengar secara audible, engkau hanya bisa mendengar suara Tuhan dari membaca, dan engkau taat melakukannya, maka engkau akan mendapatkan upah yang besar daripada Tuhan. Nabi Bileam tetap berjalan sampai kemudian saudara-saudara, Alkitab mengatakan di tengah jalan
Tuhan mengutus malaikatnya dengan pedang yang terhunus. Untung keledai daripada Bileam menghindar. Ya, Bileam ini disebut pelihat, tetapi dia tidak bisa melihat malaikat. Ya, justru binatang yang bernama keledai yang bisa melihat hadirnya seorang malaikat dengan pedang terhunus. Ya, ini memberitahukan kepada kita sesuatu bahwa karunia itu cuma datang dari Tuhan. Ya, maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan dan kita memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan Tuhan. Ya, karena kalau bukan dari Tuhan pemberian itu datang, kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, dan Tuhan bisa memberikan pemberian itu kepada siapapun, termasuk kepada seekor binatang. Jadi kita tidak perlu meninggikan diri dengan semua karunia yang kau miliki hari ini. Ya, dengan semua berkat anugerah yang saudara punya. Tidak perlu, saudara-saudara ya. Seharusnya kita bersyukur dan memiliki kerendahan hati untuk terus menyenangkan hati Tuhan untuk apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan ya setiap kita. Maka saudara-saudara, Bileam pun jatuh ya akibat daripada keledai yang menyimpang dari jalannya. Oleh karena keledai itu ya melihat malaikat dengan pedang terhunus. Kalau keledai itu nekat mau maju, maka baik Bileam maupun keledai itu mati dibunuh saudara-saudara oleh malaikat tersebut. Dan akhirnya Bileam terjatuh, terluka. Nah, ketika dia terjatuh terluka, itu cara Tuhan untuk menegur Bileam. Inilah yang dimaksudkan oleh Amsal 20 ayat 30, bahwa bilur-bilur yang berdarah membersihkan luka. Ya, karena ya seperti itu. Kadang-kadang kita ada di jalan yang salah, sehingga kita perlu ditegur. Ya, kadang-kadang saudara-saudara, kalau teguran yang diberikan Tuhan tidak didengarkan, maka Tuhan akan menggunakan cara yang lebih keras lagi. Ya, Alkitab mengatakan barang siapa ku kasihi, ia apa? Ada dua kan? Ia ku tegur dan ku hajar. Jadi caranya Tuhan tuh begitu, saudara-saudara. Dua hal yang Tuhan bikin. Yang pertama dia tegur dulu. Puji Tuhan ya. Tegur, dan tegur. Dan tidak mendengarkan, maka yang kedua dihajar. Ya. Kalau kita dihajar oleh Tuhan, kita tuh perlu bersyukur loh. Ya, ya. Makanya kenapa kan ada seorang yang pernah marah kepada pendeta. Karena pendeta ya memberikan instruksi. Jadi yang marah ini seorang suami marah kepada pendeta daripada istrinya, karena pendeta ini memberikan instruksi kepada istrinya, ibu kamu doakan saja suamimu yang selingkuh itu dan berkata kepada Tuhan, Tuhan hajar suamiku. Ya. Dan ternyata saudara-saudara, ketika pendeta ngomong begitu, sang istri meneruskan ya kepada suami. Dia bilang, mulai dari sekarang saya tidak akan peduli lagi, saya tidak akan marah-marah, saya akan berdoa saja sesuai dengan petunjuk pendeta. Saya akan berdoa biar Tuhan menghajar kamu. Ya, saudara mendengarkan itu, ya sang suami pun mengalami rasa takut, saudara ya. Istrinya minta Tuhan untuk menghajar dia karena tidak mau berhenti dari selingkuh. Maka sang suami menelpon pendeta dan berkata, kenapa ibu sebagai seorang pendeta mengajarkan hal seperti itu kepada istri saya? Ya. Kemudian pendeta menjawab, apa salahnya? Di mana salahnya, Pak? Dia bilang, ya salah lah, seharusnya ibu mengajarkan yang baik-baik. Nah inilah, dalam pikirannya kita saudara-saudara bahwa Tuhan itu hanya akan menegur yang baik-baik kan? Padahal Alkitab mengatakan Tuhan itu bukan hanya menegur, tapi Tuhan juga akan menghajar. Makanya saudara-saudara, ibu pendeta pun berkata, Pak, seharusnya Bapak bersyukur ya. Kalau Bapak dihajar Tuhan, berarti Bapak itu masih dikasihi. Jadi Bapak tidak usah GR, ya tidak usah berkepala besar. Kalau Bapak masih dianggap anak, Bapak akan dihajar. Kalau bukan, tahu-tahu Bapak mati. Ya, waktu ngomong begitu tiba-tiba teleponnya langsung dimatikan. Tit. Ya, saudaraku, ketika kita ditegur Tuhan dan tidak didengarkan, maka kita akan dihajar Tuhan. Tapi semuanya itu membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Ya, kita kadang-kadang akan berdarah dalam hidup ini, bukan untuk menghancurkan kehidupanmu dan kehidupanku, karena Tuhan tidak pernah memiliki hati untuk menghancurkan kehidupan kita. Yang seperti itu iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Tuhan tidak. Dia datang untuk memberikan kehidupan, dan kehidupan di dalam segala kelimpahan. Ya, itu kata Alkitab, saudara-saudara ya. Di dalam kehidupan kita Dia memberikan hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan tidak memiliki hati untuk menghancurkan kita. Tuhan hanya memiliki hati untuk membentuk setiap kita. Dan kadang-kadang saudara-saudara, dalam proses pembentukan kita akan terluka.
tapi tujuannya adalah kebaikan bagi saya dan saudara. Ya, saudara, kegagalan yang kita alami menuntun seseorang menuju kepada kebaikan. Ya. Dan itu yang sering terjadi, saudara-saudara. Banyak orang di Alkitab mengalami kegagalan. Tetapi saudara-saudara, kegagalan itu menuntun ya setiap mereka kepada kebaikan itu sendiri. Dan saya bersyukur karena Tuhan mampu menggunakan semua kegagalan yang terjadi, ya. Bahkan kegagalan akibat salahnya kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan hanya bisa mengubahkan kegagalan yang bukan salah kita, ya. Karena kan kegagalan ada dua hal, ada dua penyebab dari kegagalan. Yang pertama, kegagalan yang bukan karena salah kita. Kita yang berusaha mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru dan kita gagal, ya kan? Dan kita berpikir kita bisa berdoa dengan iman, oh kalau kegagalan begini Tuhan pasti mampu Tuhan pasti mau dan mampu menolong saya. Tapi pendeta, kalau kegagalan karena saya punya dosa sendiri, ya Tuhan pasti akan mengabaikan saya. Tidak, saudara, ya. Karena Tuhan menggunakan segala macam bentuk kegagalan, termasuk kegagalan akibat pilihan hidup yang salah. Betul. Adam dan Hawa bikin kegagalan berat tuh di Taman Eden. Ya, mereka makan buah terlarang, buah yang dilarang oleh Allah. Dan ini kesalahan yang benar-benar fatal. Ya, ini bukan kegagalan sama seperti kegagalan yang dilakukan oleh seorang anak kecil. Ya, ini kegagalan yang fatal karena konsekuensinya sangat besar. Kegagalan yang dibuat oleh Adam dan Hawa yang memiliki konsekuensi yang sangat besar sehingga menyebabkan surga perlu turun tangan. Ya, kadang-kadang ada kesalahan yang kita lakukan dan kesalahan itu tidak memiliki konsekuensi yang besar. Tapi ada juga memiliki konsekuensi yang besar sampai aparat terlibat, pemerintah terlibat, orang tua terlibat. Ya, ya. Sehingga waktu saya masih kecil, saya ini memang juga cukup nakal, saudara-saudara, ya. Saya mengambil satu botol, saya ingat ada satu botol kecil dulu, botol M150, botol itu sudah kosong. Dan saya lempar ke udara dengan sekuat tenaga. Apa yang terjadi, saudara? Botol itu waktu dia melayang, dia jatuh di kepala teman saya, saudara. Saya tidak bermaksud melempari dia dengan botol itu, saya hanya sembarang saja melempar ke udara. Dan saya kaget tiba-tiba teriakan itu, ya, bergema di udara. Teman saya kepalanya terluka akibat botol M150 yang saya lempar. Saudara, orang tua dari teman saya ngamuk, saudara-saudara, ya. Ketika ngamuk dan ditanya siapa yang lempar, ya teman-teman langsung beritahu yang lempar itu saya. Waduh, orang tuanya ngamuk kepada saya. Dan mendengar itu mama saya langsung turun dari rumah, saudara-saudara, melihat apa yang terjadi. Akhirnya terjadi adu mulut antara orang tua, ya, hanya karena saya. Ketika melihat kondisi itu, saya benar-benar takutnya luar biasa. Saya takut terjadi apa-apa dengan teman saya, dan saya takut orang tua saya bertengkar dengan orang tua daripada teman saya. Ya, kesalahan yang saya lakukan memiliki konsekuensi yang sangat besar karena telah melibatkan kedua orang tua. Nah, yang dilakukan oleh Adam lebih parah, saudara-saudara. Ya, itu melibatkan Tuhan turun tangan. Ya, Tuhan perlu berseteru melawan dosa. Ya, dan Tuhan perlu mengorbankan dirinya. Puji Tuhan, mama saya tidak perlu sampai mengorbankan dirinya untuk membela saya. Tapi Yesus perlu mengorbankan dirinya. Yang dia korbankan apa? Bukan harta, bukan kekayaan. Yang dia korbankan adalah dirinya sendiri. Coba saudara bayangkan ini. Ya, bayangkan dengan konsekuensi yang terjadi ini. Ya, dia mengorbankan dirinya sendiri. Wow. Tidak ada perkara yang lebih besar yang dapat Allah berikan kepada kita selain dirinya sendiri. Tidak ada. Ya, makanya saya senang ada satu pujian, ya, dari Hillsong Church, Hillsong United. Itu pujian, what a beautiful name it is. Ya, pujian itu bahasa Inggris yang ada kalimat, ada kata dalam itu mengatakan ketika Yesus turun surga kosong, tanda kutip, ya. Yang malaikat masih ada di sana, tapi kalimat itu menunjukkan satu fakta bahwa yang paling berharga di surga itu Yesus. Maka ketika, ya, itu disebut surga karena ada Yesus di sana, ya kan? Disebut surga karena ada Yesus.
tidak lagi menjadi surga kalau Allah itu sudah turun dari surga. Ya, kenapa dia turun? Karena dia terlibat dalam sebuah konsekuensi akibat kesalahan kita. Karena dia ingin membela kita, dia tidak ingin kita menuai apa yang kita lakukan. Dia tidak ingin kita menuai daripada dosa yang telah terjadi. Maka dia sendiri yang menuainya di kayu salib, darahnya ditumpahkan bagi kita dan keselamatan diberikan kepada saya dan saudara. Saudara lihat ya, konsekuensi daripada kesalahan Adam. Adam melakukan kesalahan yang sangat berat. Tetapi kendati pun demikian, Allah bisa menggunakan semua kesalahan, kegagalan untuk membawa kebaikan atas kehidupan setiap kita meskipun harganya itu terlalu mahal. Jadi kalau engkau mengalami yang namanya kegagalan dalam hidup ini, jangan tinggal diam dalam kegagalanmu. Jangan biarkan semua rasa bersalah terus mendakwa saudara siang dan malam. Ya, karena dalam hidup ini tidak pernah ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, masing-masing kita melakukan kesalahan, cuma dengan cara kita yang berbeda-beda. Makanya Tuhan Yesus itu marah kita saling menghakimi. Yesus berkata, kalau kamu ingin mengeluarkan selumbar di biji mata saudaramu, keluarkan dulu ya tiang raja yang ada di biji matamu. Bayangkan tiang raja, saudara-saudara. Rumah itu kan punya tiang raja. Ya, keluarkan dulu di biji matamu, baru kamu bisa melihat dan mengeluarkan selumbar di biji mata saudaramu. Tuhan melarang kita saling menghakimi. Kenapa? Karena Tuhan tahu semua kita ini makhluk berdosa. Sama-sama kita membutuhkan Tuhan. Sama-sama kita memerlukan pengampunan daripadanya. Maka berhenti untuk terus tinggal dalam rasa bersalah. Hari ini keluar dan buka hati. Terimalah pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Ya, engkau yang selingkuh datang bertobat. Nanti engkau akan dipenuhi dengan rasa bersalah. Orang itu bersalah selingkuh bukan karena dia sudah melanggar aturan agama, bukan karena dia sudah melanggar hati nurani, bukan karena dia sudah melanggar, ya, telah menyakiti hati istrinya. Orang itu menyesal selingkuh, sudah tahu kenapa? Ya, karena ketahuan. Kalau tidak ketahuan, tidak akan pernah menyesal. Makanya kan, keterbukaan adalah awal pemulihan. Sudah, datanglah pada Tuhan, ya, dan bersihkanlah hatimu, ya, dengan cara menerima pengampunan daripadanya. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Kegagalan bahkan yang kita lakukan akan menuntun kita kepada kebaikan daripada Allah itu sendiri. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seorang wanita di Alkitab, ya, perempuan yang sakit pendarahan. Dia mengalami berbagai macam kegagalan. Kegagalan apa yang saya maksudkan? Dia berusaha beroleh kesembuhan selama 12 tahun sakit pendarahan. Sudah bisa bayangkan ya, orang kalau sakit lama itu bayangan kematian itu akan terus berputar-putar dalam pikiran. Betul enggak? Yang jangankan sakit 12 tahun, sudah sakit 5 hari saja kalau sakit parah, itu bayangan kematian, ya kan? Mulai memimpikan orang-orang mati, kadang-kadang begitu, ya. Maka dia berusaha. Alkitab mengatakan dia ini orang kaya, punya banyak uang. Dengan segala kekayaan yang dimiliki, uang yang dia punya, dia mencoba untuk memperoleh kesembuhan. Ya, saudara, itulah sebabnya kenapa kita tidak bisa mengandalkan uang. Karena uang bisa membeli banyak hal, tapi uang tidak bisa membeli segalanya. Saudara bisa dapat kamar, dapat perawatan dokter yang terbaik di rumah sakit ketika engkau punya banyak uang. Tapi engkau tidak bisa membeli yang namanya kesembuhan. Karena kesembuhan datang dari Tuhan. Engkau bisa beli rumah mewah, ya, tetapi ya damai sejahtera dalam rumah tersebut tidak bisa engkau beli. Hanya Tuhan yang dapat memberikannya. Ya. Dengan uang engkau bisa membeli wanita, tapi engkau tidak bisa membeli kesetiaannya. Dengan uang engkau bisa punya banyak teman, tetapi belum tentu teman-teman itu teman-teman sejati. Ya, karena kesetiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Wanita ini belajar, saudara-saudara, bahwa ternyata uang tidak bisa menolong dia. Dan pada akhirnya dengan semua kegagalan yang terjadi selama 12 tahun penuh ketika mengharapkan sebuah kesembuhan, maka pada akhirnya wanita ini dituntun, saudara-saudara, kepada Yesus melalui apa? Kegagalan yang dia alami.
Kalau dia tidak pernah gagal, dia tidak akan pernah bertemu dengan Yesus. Upah daripada kegagalan yang dilakukan selama 12 tahun penuh adalah pertemuan dengan Yesus itu sendiri. Dan saya pikir ini sangat layak, saudara-saudara. Haleluya. Ya, ini sangat layak. Ya, kegagalan kita tidak akan ada artinya lagi kalau misalkan kegagalan itu menuntun kita kepada Tuhan. Amin. Bahkan kita akan bersyukur, engkau akan berkata terima kasih untuk kegagalan ini. Kalau saya tidak gagal, saya tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Berapa banyak saya mendengarkan kesaksian orang yang berkata, puji Tuhan pendeta saya masuk penjara. Kalau saya tidak masuk penjara, pendeta saya tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Puji Tuhan pendeta saya bangkrut. Puji Tuhan pendeta saya sakit. Ya. Puji Tuhan pendeta saya mengalami kecelakaan. Karena kalau tidak pendeta, saya tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Lihat, Tuhan bisa menggunakan kegagalan akibat salahnya kita untuk membawa kebaikan dalam hidup saya dan saudara. Akhirnya wanita ini ketemu dengan Yesus. Haleluya. Dia tidak berani menjamah Yesus. Ya, dia tidak berani berkata Yesus sembuhkan saya karena dia sakit pendarahan. Ya, penyakit pendarahan itu sama seperti penyakit kalau zaman sekarang virus corona. Tidak boleh bersentuhan dengan orang sehat. Yaitu penyakit bukan karena virus, tetapi konsekuensinya seperti virus corona. Dia pegang ujung jubah Yesus dan ternyata kesembuhan itu keluar. Oh haleluya. Dan wanita ini bertemu dengan Yesus. Dia mengalami kesembuhan. Waktu dia mau pergi karena dia sudah sembuh kan, Yesus berkata, siapa yang telah menjamah saya? Saya merasakan ada kuasa yang keluar. Wanita itu dengan gemetar dia datang menghampiri Yesus berkata, saya layak melakukannya. Yesus kasih hadiah buat dia. Kamu telah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, Yesus bukan hanya ingin memberikan kesembuhan. Kesembuhan itu cuma jembatan bagi Yesus. Hadiah yang terbesar adalah keselamatan. Semua kegagalan yang kita alami dan pemulihan daripada kegagalan yang Tuhan kerjakan itu cuma hadiah. Ya, cuma jembatan maksud saya. Hadiah terbesar adalah keselamatan dari